Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel yang channelnya Kuli Bangunan ya, beginilah ya. Mohon dibantu. Nah, sekarang kita mau bahas yang masalah bagaimana cara bikin kerangkanya ya, kerangka plafon, dan alat-alat apa aja yang lebih direkomendasikan. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, sekalian kita belajar untuk mempelajari gambarnya ya. Karena saya yakin kalau orang yang belum biasa di bangunan-bangunan, apalagi ya apa untuk yang masih baru gitu ya, kenaik-kenaiknya kalau mau belajar gambar ya perlu waktu lama, biasanya kan begitu. Nah, biasanya sudah bisa kerja cuma belum bisa baca gambarnya. Nah, kan begitu. Nah, sekarang kita akan memperjelas satu persatu, mulai dari alatnya. Karena di sini saya menggunakan materialnya yang ini lebih keras ya. Jadi nggak bisa dengan alat yang semuanya bisa dipakai kayak gitu kan, agak susah juga nanti. Nah, makanya kita bahas ke alatnya juga. Ini kan material yang kita pakai nih. Nah, sedangkan ini kan ketebalan 0,8 mm. Jadi ini udah nggak mungkin kalau pasang rangka plafon itu untuk holonya kan pasti butuh gunting. Kita pasti butuh gunting. Nah, dan guntingnya nggak bisa kalau pakai gunting-gunting yang biasa buat holo tipis itu kan nggak bisa. Nah, makanya kita akan tunjukin ini barangnya kayak gini. Nanti kita gunting bagaimana kayak gitu kan. Nah, yang pertama akan saya tunjukkan masalah bolnya, karena ini wajib, alat wajib untuk memasang. Ini aku bawa 2 buah bor ya. Nah, ini kan wajib untuk kita punya kalau mau pasang plafon gitu kan. Nah, ini aku bawa 2 buah bor. Yang satu bor masih kabel, agak ribet sih ya. Ini bor yang udah pakai baterai atau cordless gitu ya. Nah, kalau bor ini memang lebih praktis karena kita nggak harus bawa kabel. Cuman untuk holo ketebalan 0,8 saya tidak merekomendasikan pakai ini, karena sayang juga ini harganya lumayan mahal, nanti malah cepat rusak karena kita paksakan. Nah, karena kekuatan bor cordless, biarpun kan ada tuh yang banyak variannya ya, dari harga yang murah sampai ke yang mahal. Mungkin yang mahal kan bisa lebih kuat gitu ya. Nah, itu kan jadi bagi aku ya sayang doang. Nah, mending pakai bor ini, sedikit ribet, cuma kekuatan udah pasti kuat. Nah, biarpun harganya lebih murah, tapi ini lebih kuat dibanding bor yang tadi ini ya. Nah, kalau untuk holo-holo yang tipis itu, besi holo yang tipis itu, ya itu memang paling enak ini pakai bor cordless ya. Itu lebih enak. Nah, tapi untuk holo yang tadi saya tunjukkan itu dengan ketebalan 0,8, nah, sayanglah bor kita sayang untuk kita pakai, dipaksakan kayak gitu. Nah, berikutnya tadi yang aku bilang masalah gunting ya. Di sini ada 3 macam gunting nih. Akan saya perjelas satu persatu nih. Untuk gunting ini, model ini nih, ini paling banyak tukang plafon pakai untuk di gedung-gedung, karena spesifikasi material yang untuk gedung itu biasanya lebih tipis, pakai holo yang lebih tipis atau pakai metal furing.
Nah, kapan-kapan kita jelaskan jenis-jenis holonya, macam-macamnya kayak gitu ya. Nah, makanya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan di video-video kita berikutnya. Insya Allah lebih lengkap lagi untuk kedepannya. Nah, tadi udah sampai ini ya. Nah, sekarang gunting yang ini nih, ini dulu nih. Ini memang kuat. Untuk ketebalan 08 memang kuat. Cuma saya masih kurang suka dengan gunting ini. Alasannya apa? Ini gunting kalau untuk 0,8 paling enggak yang harganya di atas 100.000 ke atas. Dari 150 sampai ke 500 juga ada. 500.000 maksudnya ya. Jenis gunting ini ada memang, sampai yang semahal itu pun ada. Cuman kenapa saya nggak merekomendasikan? Ini nggak begitu tahan ya. Begitu area pir sini ada yang rusak nih, ini kan ada pir dalam nih. Nah, itu sudah susah banget buat kita pakai. Kalau aku lebih merekomendasikan gunting ini nih, karena tukang kalau lagi kerja kadang untuk getok apa kayak gitu males ambil martil yang terlalu agak jauh, biasanya digetok sekalian pakai gunting. Nah, ini lebih kuat. Juga untuk gunting holo ketebalan itu juga kuat, dan harganya pun lebih murah yang ini. Nah, jadi kalau dari rekomendasi saya mending pakai jenis gunting yang seperti ini nih. Ini lebih kuat, lebih murah. Nah, untuk gantungannya kan kita butuh alat. Nah, mungkin kalau buat tukang plafon sih udah nggak aneh lagi, dan udah nggak, ini orang yang biasa-biasa di bangunan gitu ya. Nah, itu udah nggak aneh lagi. Kayak gini. Nah, karena di sini sebenarnya ada mangkokannya, cuma ini dilepas karena agak susah juga. Sebenarnya untuk keamanan lebih bagusnya mangkokan di sini tetap terpasang. Tapi ini dilepas karena dari tukangnya sendiri katanya ribet pakai kayak gituan, apalagi kalau di dak itu sudah ada kabel-kabel kayak gitu, biasanya agak sempit, susah ada mangkokannya. Nah, ini jadi dilepas ya. Ini maaf kalau yang ini saya nggak bisa praktekkan karena ini pas pengambilan video ini nih ya, berarti ya ini hari Minggu, dan yang saya kerjakan ini pas di komplek elit. Maklumlah, orang-orang kaya itu kalau hari Minggu nggak mau terganggu, karena suara ini keras banget. Ini udah kayak petasan yang lumayan gede itu ya, suaranya pokoknya keras banget gitu. Nah, kapan-kapan kita video kalau ada yang lagi nembak ya, biar jelas gimana cara mengaplikasikannya. Nah, ini saya bawakan isinya nih. Ini untuk mengisinya. Ini misu. Nah, hati-hati karena ini dengan alat ini banyak yang menyalahgunakan. Nah, jadi hati-hati untuk yang pakai ini ya, jangan dipersalahgunakan ya. Nah, tahu sendiri bentuknya kayak gini ya, mungkin bisa disalahgunakan, hati-hati ya, jangan sampai. Nah, ini misunya, ini yang disebut misunya, mungkin kayak istilah-istilah di senapan juga misu gitu ya isinya ya, peledaknya. Ini kayak gini, ini bungkusnya. Nah, ini pakunya nih, ini pakunya seperti ini. Nah, nanti kita pasang ya. Nah, ini yang ditembak ke dak, ini ada bolongnya, ini buat gantung. Ini yang rapet, area yang rapet kan seperti L ini ya, ini ditembak di sini, ini buat gantung. Nah, ini tuh untuk cara mengisinya ya. Nah, ini kan ada bekasnya nih, ini yang udah meledak, kita buang dulu. Nah, nanti kalau udah meledak kayak gini nih, nah, ini kita pasang. Yang ditaruh di bawah tuh ini, karena ini bukan peledaknya, ini pakunya nih. Ini yang nanti masuk ke sini nih, untuk ke ini yang ditembak ini. Nah, ini kita taruh di bawah, lalu kita pasang ininya nih, ini apa namanya nih, nah kayak gini. Nah, baru
Mana tadi misunya yang itu, yang masih ini. Ya pokoknya yang baru itulah ya. Ini kita ambil lagi aja yang baru. Ini di sini. Nah, gini. Nah, baru ini kita tembakkan ke daknya nanti kayak gini. Nah, ini nanti udah tertembak di sini. Nah, untuk keamanan mending kita lepas ini karena kita suka nggak bisa praktekkan langsung ini ya, untuk biar aman jangan diisi yang masih aktif itu misunya ya. Nah, ini berikutnya ini untuk masalah skrupnya ya. Nah, ini ada 3 macam skrup di sini. Ini yang pertama, ini udah nggak asing lagi nih. Ini biasanya dipakai buat pasang itu ya, gipsumnya, atau ke langsung pasang rangkanya juga banyak yang pakai ini. Cuman untuk holo ketebalan 08 ini memang agak menyiksa ini kalau pakai ini. Nah, jadi lebih baik pakai ini. Cuma harganya memang lebih mahal ini. Karena ini kan udah ada roofingnya nih. Kelihatan ya? Ada roofingnya. Nah, ini kan jadi lebih mudah untuk kita nyekrup rangkanya ya. Kalau bisa pakai yang ini ya udah pakai yang ini karena ini lebih murah juga. Nah, terus ini yang panjang nanti lihat di lokasinya. Ini untuk nyekrup dari holonya ke bawah langsung ke atas itu ya. Jadi untuk mengaitkan antara holo yang di bawah sama yang di atas yang biasa kita sebut antara jari-jari sama channelnya itu. Nah, nanti langsung kita ke ini aja. Oh iya, ada lagi masalah gantungannya nih. Nah, ini gantungannya nih. Ini yang namanya root. Besi root kawat ya, sejenis kawat cuma lebih ya sebenarnya udah nggak pantas lagi nih disebut kawat, ini udah kayak gini. Ini M8 bukan maaf M5. Ini pakai M5, ini kekuatan udah cukup sih. Nah, nanti ada ya yang udah terpasang, nanti kita coba lihat. Nah, ini kayak gini nih. Bentuknya kayak gini. Nah, nanti kita pasang di sini nih. Nah, anggap aja ini posisi udah terpasang ya. Nah, kayak gini nih pasangnya nih. Nah, ini buat gantung ke atas biar plafon kita kuat. Nanti saya perlihatkan kekuatan plafon yang saya bikin ya. Nah, begini. Nah, langsung sambil kita belajar baca gambarnya ya, langsung kita cek ke lapangannya mana yang kita jelaskan. Nah, karena kalau kayak ini nih, nah, saya tampilkan itu ya. Nah, itu agak susah kan bacanya. Ya, ini udah saya sediakan. Saya salin biar untuk mempermudah bacanya. Saya salin. Saya gambar ulang dan ini biar lebih jelas karena yang tadi itu kan banyak tulisannya tuh. Nah, itu tulisan yang nggak terpakai kita hilangkan biar yang nonton nggak bingung juga ya, yang buat orang yang masih baru belajar baca gambarnya. Nah, sambil kita kalau dijelaskan seperti ini doang mungkin jadi lebih bingung lagi nanti. Langsung kita ke TKP, kita jelaskan satu persatu garis-garisnya bagaimana. Ini ada potongan kayak gini. Ini untuk memperjelas lagi, ini sebenarnya satu paket antara gambar ini dan gambar ini. Untuk gambar ini kalau yang udah biasa sih sebenarnya kayak gini aja udah cukup nih. Nah, kalau yang kurang paham kita pakai bantu dengan gambar potongan. Nah, langsung kita ke TKP. Nah, sekarang kita jelaskan ya. Ini yang udah terpasang dan gambarnya ini. Nah, ini kita perjelas. Nah, ini mana aja. Ini yang pertama kita jelaskan masalah angka ini ya. Ini dengan kode ini udah pasti ada ini. Dengan ini. Nah, ini CH mungkin masih banyak yang bingung juga. Ini kan sebenarnya kode singkatan ini dari bahasa Inggris ini. Kalau nggak salah itu ceiling height. Nah, jadi itu ketinggian plafon itu artinya kayaknya begitu sih. Nah, ini untuk ketinggian kan 3.500. Nah,
3.500 itu apa? Nah, ini sebenarnya biasanya ukurannya itu ukuran milimeter. Nah, sedangkan orang di lapangan biasanya kan dengan ukuran kebanyakan satuannya kan pakai meter. Nah, jadi nggak usah bingung kalau 3.500 mm berarti untuk kita jadikan meter itu ada di 3 meter 50 atau 3,5 gitu ya, 3 meter 50 cm kan begitu. Nah, ini udah saya jelaskan tadi ya. Ini biasanya dengan ketinggian itu dikasih kode dari orang lapangan harus bisa memecahkan kode ini maksudnya apa kayak gitu kan, pasti harus bisa memecahkan. Ini tadi yang masalah ketinggiannya ya. Nah, kok di sini ketinggiannya beda ya karena ini nanti ada drop. Nah, sedangkan ini bisa kita pecahkan satu persatu garis-garis ini ya. Ini di sini yang pertama ini saya tunjukkan ini untuk strip-strip ini juga kode ini. Ini kode dari arsitek. Ini biasanya kan di sini ada lampu indirect atau lampu yang berada posisinya nggak kelihatan kayak gitu ya, yang kelihatan cuma cahayanya aja atau ngumpet-ngumpet kayak gitulah intinya, itu keliling. Nah, terus ini juga ada, ini sih udah bukan gambar buta lagi ya. Sering juga kita temukan gambar-gambar buta atau gambar yang nggak ada keterangan untuk potongan untuk ukuran-ukuran ini. Jadi kita harus memecahkan ada berapa. Nah, itu harus ada bantunya yaitu dengan skala. Biasanya tertera skala di situ. Nah, tinggal kita ukur, digambar ada berapa milimeter, sedangkan skala itu ada berapa. Nah, itu bisa teman-teman pasti udah tahu lah, karena itu cuma ilmu matematika dari ilmu dasarnya ya, bagaimana cara mencari jarak sebenarnya dari skala itu. Nah, pasti teman-teman juga udah lebih pintar kalau masalah mecahin masalah kayak pakai skala kayak gitu, tinggal ukuran ini ada berapa kali skalanya ada berapa kan ketemu itu ukuran asli. Nah, sedangkan di sini ini gambar yang sudah jelas kalian, nggak usah pakai skala. Nah, ini dari garis ini ke ini garis pinggir ya. Nah, garis pinggir ini pasti tembok. Ini untuk temboknya. Nah, sedangkan garis yang depan ini kan udah mulai plafon nih. Nah, dari jarak ke ini ke sini ini 1250. Kelihatan ya? Nah, ini 1250 kan berarti ada 1 meter 25 cm kan begitu. Nah, cara pasangnya gimana? Ya, kita lihat ini nih. Nah, ini. Nah, kelihatan nggak tuh? Ini adalah untuk garis yang ini nih. Nah, garis yang ini harus kepasang dulu satu garis ini. Caranya dari holo yang ini, mungkin kurang jelas ya. Kita pakai yang lain aja nih. Kalau pakai laser kayaknya kurang jelas ini di kamera. Holo ini holo ini adalah sama dengan garis ini. Nah, kita pasang garis ini ke situ langsung satu batang ini dulu. Itu cara pemasangan satu persatu ya. Kita pasang yang ini satu batang, baru kita pasang yang arah ke sini. Nah, ini dari sini ke sini ini 125 seperti yang digambar tadi ya. Nah, itu 125. Baru kita pasang jari-jarinya nih, holo yang ini, rangka yang ini ya. Dengan jarak, karena untuk gypsum itu kan normal panjang gypsum kan pasti 240 cm. Dari 240 cm itu kita bagi. Nah, ketemunya ya biar amannya dan rata-rata juga pasti pakai jaraknya itu
0,6 atau 60 cm per jari-jari antara holo yang satu dengan yang satunya itu jaraknya 60 cm. Nah, itu nanti ketemu di gipsum itu jadinya 240. Jadi untuk pertemuan antara gipsum dengan gipsum itu cukup dengan satu holo kalau kita pakai holo yang 4x4 cm. Nah, kemudian ke garis berikutnya. Nah, ini kita terangkan di ininya ya. Ini kalau kita potong dengan gambar potongannya ini seperti ini nih. Nah, jadi ini kan tembok nih, udah kita kasih tanda ya. Biasanya di gambar-gambar dari arsitek juga tembok kodenya seperti ini. Nah, dari sini ke sini ini 125. Ini kalau ukuran meter ini. Nah, ini CH tadi ya, ceiling height, ini ketinggian plafon. Nah, oh maaf, ini 3.500 ya, bukan yang 3.200 ini. Nah, ke garis berikutnya, garis ini sama dengan ini. Nah, jadi untuk garis ini pemasangannya di depannya ini. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya rangka plafon yang di tengah ini benar-benar terpisah dengan plafon yang ada di pinggir. Nah, makanya kita harus pakai bantu disetut dulu ya. Ini sebenarnya sementara kalau yang satu batang ini untuk menahan plafon yang di tengah ini. Ini nanti kalau sudah dikasih gantungan, ini nanti kita lepas. Jadi plafon tengah ini sudah sama sekali enggak nyenggol ke sini nih, dan ada pegangan ke samping-sampingnya dengan cara ya nanti kita setut-setut biar nggak rubah ya. Nah, ini karena belum digantung aja. Nah, tadi ini ya, ini yang saya terangkan udah sampai di ini tadi. Ini sama dengan garis yang ini ya, atau yang ini nih. Ini garis ini garis ini sama dengan ini garis, ini titik yang ini sama dengan garis yang ini. Nah, ini kan dari sini kan jaraknya 50 cm, ini 50 mili atau 5 cm. Nah, kenapa itu saya bikin lebih lebar lagi? Karena di sini nanti ini sebenarnya fungsinya untuk AC ya. Ini AC model sekarang kan biasanya udah nggak pakai grill lagi atau udah nggak pakai tutup lagi kalau AC ducting itu. Jadi ini kita bikin lebih gede untuk masuk box stroke-nya itu nanti, karena box stroke-nya ukurannya lebih gede biar masuk. Nah, nanti kita tutup gypsum dari sini ke sini. Nah, nanti finishnya yang 50 ini sebenarnya ukuran finish ini, jarak antara holo ini sama ini kita sediakan lebih lebar lagi untuk box stroke-nya, tapi intinya finishnya itu nanti ada 5 cm. Jadi ada garis 5 cm keliling. Jadi untuk plafon yang tengah ini nanti udah enggak bersentuhan lagi sama ini ya. Ini kayak ada jeda 5 cm itu keliling kayak gitu. Nah, ini ke depannya kayak gini jadinya. Ini garis paling depan nih. Yang ini jangan fokus ke ini ya. Ini nanti hilang, ini cuma sementara. Ini. Nah, ini untuk garis yang depan. Sedangkan holo ini yang ada di gambar tadi yang strip-strip itu ya. Ini untuk naiknya dari level yang ini ke level yang paling atas. Nah, jadi kita bikin semacam kayak tangga kayak gitu. Nah, kita terangkan satu persatu fungsi holonya ini ya. Yang ini fungsinya nanti buat gantung. Nanti gantungan ada di sini, tadi udah lihat ya. Nah, nanti gantungan ada di sini, kita gantung. Dengan holo ketebalan seperti ini udah pasti kuat buat di orang naik sampai 2-3 orang itu pasti kuat. Nah, kemudian ke sampingnya ini sebenarnya sama ini sama, cuma ukuran
yang bikin beda cuma ukuran dari sini ke sini sama yang ke sini beda. Bentuknya sama, cuma ukuran dari dinding ke AC-nya itu beda. Itu aja sebenarnya. Nah, jadi udah jelas ya tadi ya. Garis-garis ini kayak gitu, cara memasangnya juga udah saya jelaskan. Dari pasang dari holo ini kita perjelas lagi ya. Nah, ini pasang satu holo ke sini. Ini sebenarnya satu holo sini nih. Kita pasang. Nah, udah terpasang ke sini. Baru kita kasih jari-jarinya ini per 60 sini. Kayak gitu. Tadi kan udah lihat tuh ya. Nanti dari sini juga sama. Ini ukurannya sama ya, antara kanan sama kirinya sama. Ini sama, ini sama. Kita pasang satu batang di sini. Nanti kita kasih satu persatu kayak gitu ya, jari-jarinya. Ini ukurannya per 60, antara yang ini sama yang ini ukuran kan 60 atau 0,6 ya. Jadi 0,6 cm kan sama dengan 60 cm kan begitu, antara jarak yang ini yang ini. Nah, terus baru kita pasang dari sini ke sini. Nah, ini sebenarnya bebas mau dari sini ke sini dulu, ke sini dulu atau ke sini dulu. Nah, cuman untuk lebih mudahnya karena ini posisi lapangan lebih memanjang ke sini, biar kita nggak pasang holo terlalu panjang, kita ambil yang sisi area pendeknya dulu. Nah, kan begitu. Jadi nanti nggak terlalu melengkung pas kita pasang awalnya, biarpun nanti ya tetap kita perkuat, nanti harus levelnya harus benar-benar rata. Ini tadi dengan caranya kan begini nih, buat bikin strip-stripnya ini. Nah, ini kesini nih. Nah, kan kita bikin begini, maksudnya kayak gini. Nah, ini kan untuk masang mengaitkan antara holo sama holo kan begini. Nah, nanti di sini kita sekrup, sini kita sekrup, ini kita sekrup. Nah, ini juga kita sekrup sini. Nah, kan mati. Nah, itu ini sama aja sama yang di dinding untuk pasang jari-jari yang per 60 tadi ya. Ini juga metodenya kan sama. Ini di kuping ini gini, nanti kita sekrup di sini. Ini bagian ini kita sekrup. Nah, seperti yang di dinding kayak gitu juga sama itu ya. Nah, boleh kita zoom dulu ya. Nah, itu jelas. Nah, itu kita pakai sekrup yang hitam ya. Ya memang lebih susah itu kita pakai karena kemarin belum datang sekrup yang lebih kecil putih itu. Nah, ini untuk bikin tangganya juga seperti ini. Nanti kita ukur panjangnya berapa, kita pasang juga banyak. Nah, mungkin bisa diperlihatkan untuk tangganya itu ya. Nah, dari arah sini aja yang biar nggak ada. Nah, itu. Nah, ini nanti ada lampu yang ngumpet di sini. Ini lampunya di sini. Nah, udah cukup jelas ya. Nah, ini kita tampilkan yang udah jadi ya. Ini sudah siap untuk terpasang gipsumnya. Untuk kerangkanya udah siap. Cuma ini belum terpasang gipsum karena listrik juga belum selesai. Kita harus tunggu listrik dulu. Nah, itu kita lihat seperti itu. Ya, itu kalau mau lihat gantungannya kan kayak gitu tuh. Nah, itu digantung kayak gitu, nanti bisa dilihat kekuatannya ya. Nah, itu cara memberikan gantungannya kayak gitu, cara mengaplikasikan gantungan. Nah, jadi plafon kita lebih kuat ya, itu jelas ya gantungannya. Pakai rod, ditembak di daknya, lalu kita lilit biar nggak lepas. Nah, ini kita coba tes ya kekuatannya ya. Nah, itu kuat ya. Sekarang kita tunggu bagaimana nanti setelah kita pasang gipsum. Nah, baru kelihatan finishnya kayak apa ya.
Jadi mungkin masih agak bingung juga, makanya jangan lupa subscribe biar nggak bingung, karena masih ada episode kelanjutannya. Nanti lebih jelas lagi. Oke, nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan membantu untuk yang belum paham masalah plafon atau masalah baca gambar. Nah, terima kasih yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.